Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba Allah, orang Syekh Ulun Tuan Ban Bandung, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa di awal langkah yang pertama hana tuwa sabe-sabe kita puja Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, pun masih memberikan kepada kita kesempatan, sehingga di bak subuh yang mulianya, karena beriringan antara kesehatan dan kesempatan, kitanya selaku hamba dapat melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang kitanya cintai. Maksud dan tujuannya adalah melaksanakan suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Ramai saudara kitanya yang nibak subuhnya tidak bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, mungkin karena tidak punya kesehatan. Pun ada saudara kita yang tidak bisa bergabung bersama kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah karena hanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kitanya selaku hamba yang mentang nasihat badan, waras fikiran, selalu sabi-sabi tasyukur akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dilikan ibanya orang Syekh Ulun Tuan Ban Bandung selawat beserta salam senantiasa sabi-sabi tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bak subuh yang mulianya kitanya masih bisa mencicipi indahnya berada di dalam agama Islam, salah sebuah agama yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Urang Syekh Ulun Tuan Ban Bandung yang mulia dan yang terhormat, kepada Abu Imam Syekh yang mulia dan yang terhormat BKM Masjid Al-Muttaqin, yang mulia dan yang terhormat remaja masjid, dan juga orang Syekh Ulun Tuan Ban Bandung sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam 25 menit ke depan sembari kitanya berniat iktikaf, bisa saja kita nyomong ulang kembali, tak ingat-ingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita, bahwasanya kehidupan yang kita jalani di atas permukaan bumi ini, dari fun taudip sampai uronyo, pasti natadinyo bak gulunyung kitanyo kata-kata kesalehan. Sering kita mendengar orang-orang yang soleh, pun sering kita mendengar kata-kata yang soleh.
Bahkan kita menginginkan pribadi kitanya masing-masing untuk menjadi orang-orang yang soleh. Dan semua kita yang telah berkeluarga pun menginginkan keturunan dan generasi kita menjadi orang-orang yang soleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, ni beri keturunan long daripada orang-orang yang saleh, wujud kepada orang-orang yang saleh. Namun apakah kita akan menjadi semua orang yang saleh? Pertanyaannya, kata-katanya mudah diucapkan, namun apakah mudah diaplikasikan sehingga getanya orang si ulun tuan ban mandum tunggu-tunggu yang mutua? Apakah kita akan menjadi semua wujud orang yang saleh? Ini pertanyaannya. Jawabannya, tunggu-tunggu mutuah orang si ulun tuan ban Bandung, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menjawab akan pertanyaan tersebut. Sebagaimana mutulih dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, hinan mutulih bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Seandainya hana limang boh sifat yang hidup bak getanya manusia, seandainya kan karena limang boh sifat yang nabak pribadi jiwa getanya man bandung, lasaran nasu kulluhum salihin. Sungguh seluruh manusianya akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini pegah oleh Sayyidina Ali. Temanku yang kefun urung cik ulun tuan ban Bandung. Yang pertama yang menghalangi kita menjadi orang-orang yang soleh, kata Sayyidina Ali, yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Getanya merasa cukup. Dalam kitab nutulis air ridha, artinya mereka bangga, senang, mendukung, cukup dengan qanaah, dengan kebodohan yang kita miliki. Nyo salah sabah sifat yang sehingga membuat kita tidak semua menjadi orang-orang yang soleh. Urang si ulun tuan ban Bandung. Seandainya kesolehan ini merupakan sifatnya pakaian, seandainya kesalehan merupakan duhtakalan bak pakaian yang dipakai oleh manusia, yang hadir bak bengahnya getanya man Bandung adalah urung-urung yang soleh. Seandainya kesalehan ini merupakan sifatnya pakaian, yang perabe-perabe lemu, yang perabe kebu hidih yarab, soleh. Kenapa? Urungnya ni perabe kebu pakai serban dengan jubah. Seandainya kesalehan ini terlihat pada pakaian, yang hadiri klub-klub malam yarabnya urung soleh. Kenapa? Pakaian mereka surban dan jubah, pakaian yang menutup aurat, pakaian yang duhtakalan sebagai daya yang ada dalam Islam. Namun urung si ulun tuan ban Bandung, kesalehan ini bukanlah sifatnya pakaian, melainkan kesalehan adalah sifat rohaniah yang ada pada diri kita. Maka seandainya nasifut al-qana'atu bil jahli dalam jiwa getanyo, ni bak begahnya tak kalon tarunungi, tak ingat-ingat, apakah long merasa cukup? Apakah saya merasa bangga? Apakah saya merasa cukup dengan kebodohan ilmu yang sudah saya punya? Ataukah saya masih haus? Contoh dah pegah tengku mutuah urung si ulun tuan ban Bandung. Berbagai macam majlis taklim diadakan di masjid, di surau, di musalla, di munasah dan lain sebagainya. Namun getanya enggan menghadiri majlis taklim tersebut. Kadang-kadang yang hadir yang keperti yang nanajak sebayang kata-kata lain hana. Leh maghrib tip-tip masjid na majlis taklim, namun tidak pernah kita ikuti. Alasan tengku hamun po ikuti. Long tambang kerja dengku dari poh 6 seput karena shift debit poh 6 bengah hana sempat long ikuti but le maghrib majlis taklim hana. Namun kita lupa hari ini media semua mudah. Urangnya hanjut hadiri majlis taklim setelah maghrib, kadang-kadang kita dituntut oleh dunia kerja, hana datang mengkerjai pecat. Kadang-kadang dengku bak tempat kerja kamu hanjut mat HP dengku, hanjut kalian streaming dengku. Ipecat dengku.
Media sekarang mudah. Semua diliput dan direkam dan disimpan. Hanya takalan jino untuk jutakalan. Namun kita lupa. Tua teman-teman. Kenapa? Karena melekat di dalam diri kita al-qanaatu bil jahli. Tanya kamu merasa cukup dengan yang kita punya. Kamu merasa sip dengan yang nabak diri kita nyo. Bertaingat orang si ulun tuan ban Bandung. Bahwa sungguhnya orang yang merasa cukup dengan kebodohan ilmu agama yang dia punya di dalam dunia ini, orangnya adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, bahwasanya Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya. Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang alimin bid dunya, orang-orang yang hukum, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui seluruh seluk-beluk dunia. Jahilin bil akhirah, dan orangnya adalah orang-orang yang bodoh dalam segi agama. Orang si ulun tuan kadang-kadang dikita nyoba masalah komputernya dumpu jut tu. Kan tanya pegah hanjutnya, akan tetapi bak masalahnya dumpu jut tak otak atik. Politik dumpu jut tak pegah. Asaina orang tanya yang dumpu pegah masalah. Akan tetapi ketika ejak orang tanya yang bagi tanya tengku. Long hanjuk kenong i nyo tungku. Hanjuk kenong i memang odor zatat hanjuk kenong i tungku. Kibancara tungku long hanjuk kenong i tapi beklam long banluh mujunub tungku. Kibancara. Doa tanya tayamum. Kibancara ada tayamum tungku. Mudah gule-gule lah apa? Nyan untuk jawab masalah yang sepele nyan saja payah dapat pit mata tu. Kenapa? Karena kita merasa al-qanaatu bil jahli. Rukun sembahyang datang kadang-kadang hana mendepu. Kenapa? Kita merasa cukup dengan ilmu agama yang telah kita punya. Tengku mutuah orang si ulun tuan ban Bandung. Sebagai buktinya, memang getanyo hana merasa cukup dengan ilmu agama, han mungkin wate urung sembahyang manyet na yang rukun mungkin. Menyokan karena merasa cukup kamu fum olah-olah. Munya orang-orang yajud lah takun mungkin karena lupa fitun tiga. Munya orang meninggal mungkin rap seminggu nasi roy lang mampung. Artinya apa? Tidak pernah mau belajar ataupun tidak pernah mengerjakannya. Apa sebab yang manyet orang merukung orang cukup kenjai dia. Orang si ulun tuan ban Bandung sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya getanya orang-orang yang bodoh dalam hal agama diibaratkan seperti mayat yang hidup, mayat yang berjalan. Tanya orang-orang yang bodoh akan ilmu agama, al-mautu qabla al-mauti. Mati sebelum terus wate mati. Kenapa? Ibarat mayat yang hanale perle dan hanale manfaat untuk agama, menankeh kitanya hudip ati hurung dunia menjajak hana manfaat untuk agama. Orang yang merasa qanaah, merasa cukup, merasa bangga dengan kebodohan yang dia punya. Maka orang si ulun tuan ban Bandung, sifat yang kefunnya bila mana nabak getanyo terhalang getanyo menjadi orang yang soleh, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Maka untuk tak pegadah atranyan, berbagai majlis taklim sekarang ada di mana-mana ada. Marilah kita ikuti, marilah tak perame, marilah tak pakat adau-adun saudara tetangga getanyo untuk menghadiri majlis taklim. Kanle masa konflik getanyo, jino aman, dumpat tak adakan majlis taklim hana sotam, dumpat tak adakan majlis taklim jut tajak. Menyebarkan masa ubuk-ubuk lun, poh 6 maghrib kah hanya dah terbit ulu wali. Hamba Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Ali, urang-urang yang terhalang menjadi orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang ada di dalam jiwanya, dalam hati, dalam tubuh, dalam ragam manusia. Apa itu? Wal hirsu 'ala dunya. Orang-orang yang cinta terhadap dunia, rakus terhadap dunia, nyo urung-urung yang terhalang
menjadi orang-orang yang soleh. Tengku putra dunianya, dunia adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Kadang-kadang dia katanya salah memaknai dunia. Bantakalan na tengku kage alfat, bantakalan na tengku kage pajero, bantakalan na tengku gepegak rumah raya takun dia katanya tengku kamu dunia. Padahal hana deku ngan moto alfat nyan tengku gebedah gejabi pemahaman ilmu agama kurung dari birun, dari idi, dari berbagai macam tempat gebedah gejak melangkahi, melewati padum-padum boh kabupaten kota. Hana tak fikir terus kenan, tapi mudah saja bagi kita menghakimi. Tengku kamu dunia kan ketika yang dipakai itu sudah dipakai untuk niat kepada akhirat, maka itu sudah menjadi bahagian daripada perjalanan dan manfaat untuk akhirat. Maka getanya yang rakus akan dunia, kadang-kadang diketanya motor sabu hansip benar sabu tu jin. Ini rakus terhadap dunia. Artinya apa? Kadang-kadang sabuh edanyo fungsi mobil itu kan untuk bisa melindungi kita saat berjalan dari Matauro, dari Ujun. Kadang-kadang sabuh sehingga hiturik bitubit merek lain lom ka sabuh tu hana peng mutang kredit yang bisa membuat kita sakit ulek. Bak motor kredit tibulun 2 juta. Kurubun tidur 3 haik. Nyayang aneh tayong. Hamba Allah urang si ulun tuan ban Bandung. Nepegah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan. Zuhud terhadap dunia menenangkan hati dan badan. Hana terlalu cinta tanya kepada dunia, tenang udip tu. Hana terlalu rakus tanya terhadap dunia, aman udip tu. Namun wal raghbatu fiha tut'ibu qalba wal badan. Apabila rakus tanyo, cinta tanyo terhadap dunia, membuat badan dan hati tanyo lelah. Lid dunia tipuro tu. Hana merasa cukup bagi kita apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak qanaah kita di dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lid kita membuat hati dan badan ini menjadi capek. Urang si ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nepegah le Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang membuat orang terhalang daripada menjadi orang-orang yang soleh adalah yang kelhe nepegah wasyuhu bil fadli. Orang-orang yang kikir, orang-orang yang krit terhadap kelebihan yang mereka punya. Baik kelebihan mereka di bidang ilmu, krit tidak memberikan ilmu kepada sesama. Ataupun kelebihan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dumle orang fakir miskin di samping rumah katanya, tapi kita tidak peduli. Dumle anak yatim di samping di kampung katanya, tapi mantang dah pegah bah pemerintah yang peremun kawaknya. Hamba Allah orang si ulun tuan ban Bandung. Berbagai macam tempat pendidikan, berbagai macam tempat ibadah sedang dibangun. Lagi tempat kamu di kampung. Dari masa pun kemerdekaan Indonesia sampai ahronyo kamu lam lungki cot hideh. Urungnya ke tempat kediaman ulun tuan nado. Hana lom na masjid. Alhamdulillah lam titonyo baru 8 buah tiang mucor. Apabila orang-orang wasyuhu bil fadli, pelit kikir terhadap kelebihan harta yang Allah berikan, makanya terhalang menjadi orang-orang yang soleh. Maka menyona harta, berbagai tempat pendidikan, tempat ibadah sedang dibangun. Marilah cucurkan harta kita. Pun demikian dalam padum minggu uke getanyo akan memasuki ke dalam bulan yang sangat mulia. Bulan di mana dianjurkan kepada kita satu ibadah, yaitu ibadah berkurban. Lagi ulun tuan pegah puno. Kadang-kadang dia katanya dalam sebulan 2 juta, 5 juta, tak debit pen untuk kredit. Tak debit pen untuk angsuran. Namun titun siga Allah meminta kurban kepada kita. Namun kita enggan mengeluarkannya. Padahal dalam sabuh pendapat ne pegah sabuh lemo 7 urang. Man menyono pendapat 7 orang kan 2 juta tapo sagai. Kan lebih mbak gaji tibulan. Namun itu tidak pernah terbayang kepada kita. Nyan lagi urang buka sedekah.
Muna dengku buka sedekah, bang buka sedekah kamu perle sedekah heno 1 juta. Nyan bak geduk kepikir, kapalo 1 juta hana pengnya perlekan yok mit. Namun coba kita berfikir dari pintu yang lain. Seandainya lun budah dari tempat duduknya, lun pakat ngon-ngon 10 draw atau lun pakat ngon 20 draw untuk mengumpulkan sedekah yang dibutuhkan tersebut, kan 50 ribu sagai tiro. Amal jariah pakat urung lebih pahala oleh Allah. Kan sedekah bantung 2 buah pahala. Pakat urung ngan mu sedekah. Wate tak fikir sabah lemo put belah juta. Sabah lemo 17 juta mungkin han sanggup karena le kebutuhan yang lain yang katanya harus terpenuhi di dalam keluarga. Namun kita fikir lum pakat ngon lum 7 draw. Tamita lemo-lemo yang murah untuk takurbun. Takurbun ke pribadi, tajuk ke anak-anak yatim, tajuk ke fakir miskin. Hanya 1 juta tengah sapo sagai kasih sabah lemo 10 juta. Namun itu tidak pernah terbayangkan kepada kita. Kenapa? Karena ada sifat di dalam diri kita, wasyuku bil fadli, lagi sifat sa'labah. Watai golong kaya, giyu mudoa, bahkan nupaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mudoa kepada Sa'labah supaya Sa'labah kaya. Namun ketika kaya, dia lupa terhadap janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggan mengeluarkan zakat sampai akhirnya Allah tegur di dalam Al-Quran. Watekana tegur di dalam Al-Quran. Terus ayatnya Mbak Sa'labah hinan ke budak Sa'labah mengunjungi Rasulullah ingin mengeluarkan zakat, namun zakatnya telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Leh wafat Rasulullah menggantungkan khalifah, Mbak Khalifah pun ditolak. Khalifah Abu Bakar tolak nekun, orang paling baik di dunia telah menolak zakatmu, pulang-pulang layak terima, nutulak oleh khalifah. Khalifah Umar juga demikian, 2 orang paling dalam dunia telah menolak zakatmu, kenapa aku harus menerima? Hang terima li. Tengku bayangkan bila mana harta yang terkumpul oronyo tak kerja oronyo hana meyumba mata Allah li kibancara. Nyok kisah nyata Sa'labah, orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang kabul doa, orang yang berdoa oleh Rasulullah. Wate sabuh kambing, wate gasin tip uro sembahyang berjamaah, wate gasin tidak pernah meninggalkan jamaah di masjid bersama Rasulullah. Namun wate kaya karena letdonya tidak zuhud kepada dunia, dia sibuk dengan mengembala kambing. Pertama-tama lihungan asa dikubahkan dapatkan, bak lihungan asa mengembala kambing. Kemudian makin banyak kambing domba yang dia punya, tinggai maghrib nge isya, tinggai subuh. Kemudian makin banyak yang lainnya, tinggai mandum hanya Jumat yang nagejak. Kemudian karena makin banyak lagi dombanya, mandum tinggai. Akhirnya apa? Sampai hartanya, zakatnya hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan menyo harta tanya hang terima. Oh dan harta mandum mati hurung muka bumonya Allah yang beri kenikmatan, kesehatan, nafah, mandum Allah yang beri. Kemana akan kita bawa harta tersebut? Apakah kita sanggup mempertanggungjawabkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang dia tanya bedaan yang 1 juta 2 juta, celeng ke masjid lewat tu, celeng malu sembahyang lewat tu, nyanpi enggan untuk mengeluarkan tangan kita walaupun terbaik, enggan tu. Tengku jangan beribadah karena ria. Karena ria termasuk ke dalam sifat yang akan kita bicarakan ke depan. Baik kadang-kadang ulung malelong mertuh gaya apa yang malelong tinggi musuh. Baik dengku. Karena itu Allah tidak melihat kepada banyaknya harta yang kita sedekahkan, tapi bagaimana ikhlasnya kita dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang keempat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, yang membuat terhalang orang menjadi soleh adalah warriya fil amal. Urung-urung yang ria dalam beramal, urung-urung yang ria dalam melakukan kebaikan, rianya pamer dengku. Kadang-kadang digedanya nak sedekah tertuh ribai masjid, limangga bila masjid payah pegak pengumuman, bahkan gepegak pengumuman pun sedekah fulan bin fulan untuk Masjid Al-Muttaqin 100 ribu. Lu sedekah menan lu sembahyang Jumat merumpak dengan bilu. Ai bilu. Menyo fulan bin fulan ramai kampungnya.
Jumaat ke pegat rumah lain gelung. Baik fikir orang lain tu kan. Long yang sedekah pegat fulan bin fulan lorongnya, rumah warnanya, pegat berlengkap. Ibadah yang seperti itu bukan ibadah kepada Allah. Itu merupakan ria yang ingin kita nampakkan kepada orang lain, yang ingin kita pamerkan. Menancit kadang-kadang sering terjadi pengantin baru kan dengku. Igatanyo yang ayah tuan, igatanyo yang mertua baniwo pelinte tu rumah, nyo sang subuh nyo kam karat roh. Payah buat sembahyang subuh naik kalau melinte ayah tuan taat sering terbayang jamaah. Ibadah-ibadah yang demikian itu bukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah ria merupakan salah satu syirik kecil. Karena kenapa? Ibadah kita tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah kita peruntukkan penilaiannya kepada orang lain. Menancit melintai. Kadang-kadang watewo nyosang baru 2 orang. Wow rumah ya doan. Nyan subuh golem manuk ikut awai jih budak. Garu-garu bintih lah nak gedepu ka jaga. Ho berangkat masjid Al-Muttaqin mai kampung Muttaqin ni hana. Melintai kampung Muttaqin ni hana jroh-jroh mandum. Hamba Allah orang Syekh Ulun Tuan Bandung. Maka amal yang demikian yang kita lakukan untuk pamer kepada orang lain, ria di dalam beramal, nyo tanda orang yang terhalang menjadi orang-orang yang soleh. Bila mana nasifutnya dalam jiwa getanyo, bila mana nasifutnya dalam tubuh getanyo, maka getanyo bukan orang-orang yang soleh. Hamba Allah orang Syekh Ulun Tuan Bandung. Kemudian yang terakhir kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang-orang yang terhalang menjadi orang-orang yang soleh adalah orang-orang wa'ijabu birra'yi, orang-orang yang ujub, orang-orang yang bangga terhadap diri sendiri. Tengku mertuah yang berbahagia orang Syekh Ulun Tuan, telefon katanya ujub, kemudian berubah menjadi ria, tak ada pedih haba orang lain. Kemudian dari ria itu berubah menjadi sombong lagi iblis. Kenapa iblis berani mengatakan ketika disuruh sujud kepada Adam? Karena dia ingat di dalam dirinya. Katingat bakdroy, kai fikir, kai khadam ke diri sendiri bahawa sajih jih lebih god. Ujub ini kita merasa besar, merasa hayu tanpa memikirkan keberadaan orang lain. Nyo ujub tunggu. Lagi iblis watagi sujud ba Adam haitem, pudrai begah le ini. Ana khairum minhu, long lebih hebat daripada Adam, kata iblis. Khalaqtani min nar, long nepegat dari apui. Iblis beranggapan apui lebih hebat daripada tanah, sedangkan Adam nepegat dari tanah. Hinan haitem sujud iblis kepada Adam, maka sombong iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari ujub. Mungkin di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, kadang-kadang lebih tu tak boleh pegah habak. Nyan kon karena nalung yang jalan nyan tu. Nyan kon karena nalung pagi masjid nyan tu dong sabah tu. Ini merupakan perbuatan membanggakan diri, ujub. Seolah-olah hana perle orang lain. Seolah-olah kita menyuhana kita nyosang hari. Maka sifat yang dalam diri kitanya wa'ijabu birra'yinya adalah sifat yang membuat terhalang kitanya menjadi orang-orang yang soleh. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka sebagaimana ayat yang ulun tuan bacakan buno, wala tamshi fil ardi marha, kata Allah, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Karena sifat sombong yang adalah sifat ba Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang miliki ba manusia. Kita nyohana patut disombong. Jaro mata hidung kaki mandum ya Allah beri, langit bumi laut darat mandum ata Allah. Seandainya Allah kun tebit kata wahai hamba lang bumolong, ho tak nak menuju katanya. Tidak ada tempat yang ingin kita tuju seandainya Allah murka kepada katanya. Hamba Allah orang Syekh Ulun Tuan Bandung. Nyokuh limang buah sifat
yang dipegah li Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yang mana bila mana nasifut limang bohnyo lam tubuh getanyo, lam jiwa getanyo, maka getanyo bukanlah orang-orang yang soleh. Yang pertama, qanaatu bil jahli, orang-orang yang merasa bangga cukup dengan kebodohan yang mereka miliki. Yang kedua, orang-orang yang rakus, wal hirsu ala dunia, orang-orang yang rakus terhadap dunia, orang-orang yang cinta terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang kikir, wasyuhu bil fadli, orang-orang yang kriit, orang-orang yang merasa tidak mau menyedekahkan, tidak mau menginfakkan hartanya, ilmunya, jasanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah warriya bil amal, orang-orang yang ria terhadap amalan yang dilakukan. Dan yang kelima adalah wa'ijabu birra'i, orang-orang yang ujub terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan orang si ulun tuan ban Bandung limang boh nasihat Sayyidina Ali karamallahu wajhahu bermanfaat bagi ulun tuan pribadi, pun bermanfaat bagi orang si ulun tuan ban Bandung, mimutuah ayah yang berbahagia di wak subuh yang mulianya. Mudah-mudahan bila memang sifat-sifatnya dalam tubuh getanyo, mari kita introspeksi diri, kita hilangkan sifat-sifat tersebut, kita buang sifat-sifat tersebut supaya kita menjadi orang-orang yang soleh yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagenyo tanya tamu kumpul uronyo menan Allah kumpulkan nanti kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ana kumantong yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan lakemah. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.